Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran fikih. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran fikih. Dibuka buku halaman 109. Nah anak-anak, ini adalah tata cara wudhu. Di dalam tata cara wudhu yang kita pelajari diantaranya yaitu 1. Pengertian wudhu. 2. Ketentuan wudhu. 3. Praktek tata cara wudhu. 4. Doa setelah wudhu. 5. Wudhu menghapus dosa. Pengertian wudhu dan hukumnya. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wadho'a, yang berarti baik dan bersih. Menurut istilah, wudhu artinya membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Apa anak-anak? Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya, wudhu adalah ibadah wajib yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Jadi, hukum berwudu adalah wajib bagi seorang yang hendak mengerjakan sholat. Apa anak-anak hukumnya wudu? Ya, kita ulangi bahwa wudhu hukumnya wajib. Maksud wajib apa anak-anak? Wajib yaitu sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Selanjutnya ketentuan wudhu. Di dalam ketentuan wudhu ada yang kita pelajari yaitu 1. Syarat wudhu. 2. Rukun wudhu. 3. Sunnah wudhu. 4. Hal yang membatalkan wudhu. Keempat, ketentuan itu harus kita laksanakan. Sekarang syarat wudhu. Syarat wudhu adalah perbuatan yang harus dilakukan sebelum wudhu. Apa anak-anak? Syarat wudhu? Syarat wudhu adalah perbuatan yang harus dilakukan sebelum wudhu. Kemudian syarat-syaratnya wudhu diantaranya 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Ada air suci yang mensucikan. 5. Mengetahui wajib dan sunnahnya wudhu. 6. Tidak ada penghalang sampainya air ke kulit, seperti kulit tertutup cat, kulit tertutup aspal, dan kulit tertutup getah, atau tertutup oleh kitek. Nah anak-anak, kalau berwudu yang memakai kitek harus kiteknya dihilangkan. Dan kalau badannya terkena cat atau aspal, getah, itu juga sebelum wudu harus dibersihkan dahulu biar wudunya sah.
Kemudian rukun wudhu. Rukun wudhu adalah perbuatan yang harus dikerjakan ketika wudhu. Rukun wudhu tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Rukun wudhu apabila ditinggalkan wudhunya tidak sah, otomatis kalau nanti mengerjakan sholat, itu juga sholatnya juga tidak sah. Karena apa Nana? Karena syarat sahnya sholat itu wudhunya juga harus sah ya. Jadi harus dilengkapi rukun-rukunnya wudhu. Kemudian rukun wudhu itu ada beberapa macam, yaitu 1. Niat. 2. Membasuh muka sebanyak 3 kali. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya tertib. Jadi itu tadi harus mengerjakannya dengan urut. Kalau tidak urut berarti tidak sesuai dengan rukun wudhu. Sekarang kita lanjutkan yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah perbuatan yang dilakukan ketika wudhu. Apabila dikerjakan, sunnah wudhu akan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan, tidak batal wudhunya. Apa anak-anak sunnah wudhu? Yaitu diingat-ingat bahwa sunnah wudhu itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan wudhunya tidak batal. Selanjutnya sunnah wudhu antara lain 1. Membaca basmalah sebelum wudhu. 2. Bersiwak. 3. Mencuci kedua telapak tangan. 4. Berkumur-kumur. 5. Membersihkan lubang hidung. 6. Mengisap air ke hidung. 7. Menyapu kedua telinga. 8. Menyela-nyela jenggot. 9. Menyela-nyela jari tangan dan kaki. 10. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. 11. Tidak boros air. Nah itu anak-anak sunnahnya wudhu perlu diingat-ingat ya. Jangan sampai kalau kita akan menambah pahala, jangan sampai itu sunnah-sunnahnya dilupakan. Kemudian perbuatan yang membatalkan wudhu. Perbuatan yang membatalkan wudhu apabila kamu melakukan salah satu batalnya wudhu itu ya. 1. Yaitu keluar angin dari dubur atau kentut. Tahu anak-anak kentut? Ya, mestinya kamu sudah apa? Sudah tahu bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Kalau sudah kentut, wudhunya batal, otomatis tidak boleh mengerjakan sholat. Terus yang kedua yaitu buang air kecil atau besar. Buang air kecil atau besar, yaitu kencing, dan buang air besar yaitu beol. Tahu ya anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3 yaitu hilang akal karena tidur. Tidur nyenyak, pingsan, gila, kemudian mabuk, dan epilepsi. Selanjutnya, praktek tata cara wudhu. 1. Berdoa sebelum wudhu. 2. Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sambil membaca basmalah. 3. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali.
4. Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. 5. Membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 7. Mengusap sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. 8. Membasuh telinga. 9. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. 10. Berdoa setelah wudhu. Nah anak-anak, semua itu hendaknya dikerjakan. Mengusapnya bagian yang harus diusap itu hendaknya 3 kali. Selanjutnya kita pelajari doa setelah wudhu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Demikian itu anak-anak doanya setelah wudhu. Sekarang lanjutnya, wudhu dapat menghapus dosa. Apa anak-anak maksudnya? Yaitu ketika kita bermain dengan teman, kemudian tidak sengaja terinjak kaki kita oleh teman. Sebaiknya kamu tahan, jangan bersikap marah dan emosi. Karena sikap marah dan emosi akan menimbulkan dosa. Siapa yang banyak dosa kelak akan masuk neraka. Itu adalah manfaatnya wudhu. Terus wudhu dapat menghapus dosa. Nah, saat emosi dan marah datang berusahalah sekuat tenaga menahannya. Jadi ditahan dulu, jangan cepat marah. Dan segeralah pergi ke tempat wudhu. Wudhu menggunakan air suci mensucikan. Wudhu dapat digunakan untuk terapi marah. Nah, artinya wudhu itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran fikih sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.